Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-qiyas atau analogi. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang definisi qiyas dan arkanul qiyas atau unsur-unsur qiyas. Arkanul qiyas itu ada 4. Pertama adalah asal atau kasus lama. Yang kedua adalah fara atau kasus baru. Yang ketiga adalah illah atau penyebab. Yang keempat adalah hukum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aqsamul qiyas atau pembagian qiyas. Aqsamul qiyasi ialah bagian-bagian analogi. Yang qasimuh terbagi al-qiyasuh apa analogi min haithiyatin katsiratin, dari beberapa segi atau dari beberapa sudut pandang, katsiratin yang banyak, terbagi ila aqsamin katsiratin, pada bagian-bagian yang banyak. Artinya qiyas itu memiliki beberapa pembagian dengan sudut pandang yang berbeda atau dengan dasar pembagian yang berbeda. Wa min dzalika, dan ialah di antara itu aqsamin katsirah, annahu adapun sesungguhnya apa al-qiyas yang qasimu ialah terbagi apa al-qiyas ila qiyasin illatin, pada qiyas illah, wa qiyasi dalalatin dan qiyas dalalah, wa qiyasi syabahin dan qiyas syabah. Di antara pembagian qiyas itu adalah qiyas terbagi pada qiyas illah, qiyas dalalah dan qiyas syabah. Apa dasar pembagiannya? Dasar pembagiannya adalah bi'tibaril illah. Jadi al-qiyas bi'tibaril illah, berdasarkan illahnya, terbagi menjadi 3. Pertama disebut dengan qiyasu illah, yang kedua disebut dengan qiyasu dalalah, yang ketiga disebut dengan qiyasu syabah. Sekarang akan menjelaskan secara terperinci masing-masing dari 3 ini. Yang pertama adalah qiyasul illah. Qiyasul illati ialah qiyas illah. Wa huwa, dan adapun qiyasul illah, al-qiyasu ialah analogi, alladzi yang tuzkaru disebutkan fihi di dalam alladzi, al-illatu apa illah atau penyebab, sorohatan dengan jelas. Wa takunu, dan ada apa al-illah, dalatan ialah menunjukkan alal hukmi atas hukum, wa mu'arifatan dan memberitahukan atau menandakan lahu terhadap al-hukmi, bihaitsu dengan sekiranya la yahsunu tidak baik aklan secara akal, takhallufuhu apa tertinggalnya al-hukmi anha dari al-illah. Yang dinamakan qiyas illah ini adalah qiyas yang mana yang menjadi illah adalah illah sebenarnya dari asal. Sehingga karena yang menjadi illah ini adalah illah sebenarnya dari asal, maka illah ini menunjukkan terhadap hukum dan menandakan adanya hukum. Sehingga apabila illah ada, maka hukum harus ada. Kalau ada illah, tapi hukum tidak ada, ini akan digugat oleh akal. Ini yang dimaksud dengan bihaitsu la yahsunu aklan takhallufuhu anha. Artinya, kalau ada illah, namun
hukumnya tidak ada, maka ini digugat akal, diprotes oleh akal. Apa contohnya dari kiasul ilah? Wadzalika dan adapun itu kiasul ilah. Kakiasil biroti ialah seperti mengkiaskan atau menyamakan bir alal khomri atas khomer fit tahrimi di dalam keharaman. Bijami'il iskari dengan faktor penyatu memabukkan fi kullin di dalam masing-masing. Ai fi kullin minal biroti wal khomri. Wahwa dan adapun al-iskar illatut tahrimi ialah penyebab keharaman fil asli di dalam asal. Di dalam asal yang menjadi asal di sini adalah al-khamr. Yang menjadi fara di sini adalah biro. Kama waradat sebagaimana datang biha dengan illatut tahrim an-nususus syar'iyyatu apa teks-teks syariat sorohatan dengan jelas. Wahia dan adapun illatut tahrim maujudatun ialah ada fil far'i di dalam fara, di dalam kasus baru yang menjadi fara adalah biro. Fala yahsunu maka tidak baik aklan secara akal takhallufu hukmit tahrimi apa tertinggalnya hukum keharaman anha dari illah lidalalatiha karena menunjuknya illah alaihi atas hukmit tahrim alaihi atas hukmit tahrim. Contoh dari kiasul illah ini adalah seperti mengkiaskan bir pada khomer. Khomer sebagai asal, bir sebagai fara. Ilahnya adalah al-iskar, memabukkan. Nah, al-iskar ini adalah penyebab yang sebenarnya khomer itu diharamkan. Dan ini dijelaskan atau ditegaskan di dalam nususus syar'iyyah. Al-iskar sebagai ilah ya, yang menjadi penyebab khomer itu diharamkan ada di dalam bir. Karena bir ini sama-sama memabukkan. Nah, karena itu bir ini disamakan hukumnya dengan khomer. Hukum dari khomer adalah haram. Karena itu hukum bir juga haram. Kenapa bir haram? Yaitu karena ada illatut tahrim atau ada illatul asli, yaitu penyebab asal diharamkan, yaitu al-iskar, memabukkan. Ini ya. Nah, andaikan bir ini dihukumi tidak haram, maka akal akan protes, akan menggugat. Loh, kenapa bir ini tidak haram? Padahal bir ini memabukkan. Khomer diharamkan karena khomer memabukkan. Bir ini juga memabukkan. Kok tidak haram? Nah ini berarti ini yang disebut dengan ada illah tapi tidak ada hukum. Di dalam bir ilahnya ada yaitu memabukkan. Tapi kalau bir ini dihukumi tidak haram maka ini hukum dari ilahnya ini berarti tidak ada. Dan ini akan diprotes oleh akal. La yahsunu aklan takhalluful hukmi anil illah. Ini yang disebut dengan la yahsunu aklan takhalluful hukmi anil illati. Ini adalah contoh dari qiyasul illah. Yang menjadi pondasi di dalam qiyasul illah ini adalah illah. Illah dari hukum dari asal, bukan hukum asal ya, tapi illatul asli, yaitu penyebab dari asal yang menjadi illah dari asal. Di dalam contoh ini yang menjadi illah itu adalah iskar. Iskar ini merupakan penyebab khomer itu diharamkan. Kemudian
Yang kedua, qiyasud dalalah. Qiyasud dalalati ialah qiyasud dalalah. Wa huwa dan adapun qiyasud dalalah. Al qiyasu ialah analogi. Alladzi yang lam tulkar tidak disebutkan fihi di dalam alladzi al-illatu apa illah sorohatan dengan jelas. Wa innama dan hanya saja yuzkaru disebutkan ma apa sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma alaiha atas al-illah kalazimiha seperti sesuatu yang melekati illah. Masalan seumpamanya qiyasud dalalah itu adalah qiyas yang mana yang menjadi illah itu bukan illah sebenarnya dari asal. Jadi yang menjadi illah di dalam qiyasud dalalah ini bukan illah yang sebenarnya dari asal. Artinya bukan illatul asli. Bukan illatul asli. Melainkan yang dijadikan illah, yang dijadikan penyebab itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada illatul asli, kepada penyebab asal. Nah ini yang dijadikan illah. Contohnya biar jelas ya, langsung ke contoh. Wadzalika dan adapun itu qiyasud dalalah kaqiyasin nabidhi ialah seperti menyamakan nabidh alal khamri atas khamr fit tahrimi di dalam keharaman bijami'ir raihatil mustaddati dengan faktor penyatu aroma menyengat bijami'ir raihati dengan faktor penyatu aroma al mustaddati yang menyengat fi kullin di dalam masing-masing minhuma dari keduanya nabidh wal khamr. Contoh dari qiyasud dalalah itu adalah seperti menyamakan hukum nabidh dengan hukum khamr. Ilahnya apa? Ilahnya karena sama-sama memiliki aroma yang menyengat. Khamr memiliki aroma yang menyengat. Nabidh juga memiliki aroma yang menyengat. Nah, aroma yang menyengat ini bukan ilah sebenarnya dari khamr. Kenapa khamr itu diharamkan? Bukan. Yang menjadi ilah sebenarnya dari khamr itu diharamkan adalah iskar, adalah memabukkan. Nah, aroma menyengat itu hanya sesuatu yang melekat kepada sesuatu yang memabukkan. Artinya, kalau sesuatu itu memabukkan, maka berkonsekuensi atau berdampak aromanya itu menyengat. Nah, karena itu mengkiaskan nabidh kepada khamr karena sama-sama memiliki aroma yang menyengat, ini disebut dengan qiyasud dalalah. Dalalah ini artinya menunjukkan. Yang menjadi illah di dalam qiyasud dalalah ini adalah menunjukkan ya, ilahnya itu yang dijadikan ilah itu adalah menunjukkan kepada ilah yang sebenarnya dari asal. Yang dimaksud dengan qiyasud dalalah. Fahuna maka di sini lam tulkar tidak disebutkan al illatu apa ilah penyebab wahia dan adapun al illah al iskaru ialah memabukkan sorohatan dengan jelas. Wa innama dan hanya saja dzukira disebutkan lazimuha apa sesuatu yang melekati al-illah. Wa huwa dan adapun lazimuha ar-raihatu ialah aroma al-mustaddatu yang menyengat ad-dallatu yang menunjukkan ala wujudil iskari atas adanya memabukkan. Wa qad yustadallu dan terkadang dijadikan dalil alaiha atas al-illah bighairil lazimi apa dengan selain al-lazim sesuatu yang melekat aidon juga kama sebagaimana sesuatu keterangan huwa adapun ma'rufun ialah diketahui fiha di dalam al-illah artinya qiyasud dalalah itu bukan hanya terbatas pada lazimul illah tapi ada banyak yang lain. Cuman ini perlu level lebih tinggi untuk mengetahui apa saja yang bisa menjadi illah di dalam qiyasud dalalah.
Insya Allah di kitab yang lebih tinggi akan dijelaskan terkait masalah ini. Yang ketiga, kiasus syabah. Kiasus syabahi ialah kias syabah. Wahuwa dan adapun kiasus syabah, al kiasu ialah kias analogi. Alladzi yang yataraddadu bolak-balik atau bimbang fihi di dalam alladzi al far'u apa fara cabang atau kasus baru baina aslaini di antara dua asal yatajadzabanihi yang saling menarik keduanya aslainihi terhadap fara wa yahtamilu dan memungkinkan ayyul haqa apa disamakan apa fara bikullin dengan masing-masing minhuma dari keduanya aslaini fayul haku atau fayul haqo maka disamakan apa al fara bi aksarihima dengan paling banyaknya aslaini syabahan apa keserupaan apanya keserupaan ini menjadi tamyiz biaksarihima dengan paling banyaknya aslaini syabahan apanya keserupaan bihi dengan al-fara bihi dengan al-fara. Jadi yang dinamakan kiasus syabah ini adalah kias yang mana faranya ini memiliki dua asal memiliki dua asal. Nah fara ini hukumnya disamakan dengan asal yang paling banyak kemiripannya yang paling banyak kemiripannya. Ini disebut dengan kiasus syabah. Contoh dari kiasus syabah. Kiasus syabah. Wadzalika dan adapun kiasus syabah. Wadzalika dan adapun kiasus syabah itu. Atau wadzalika dan adapun itu kiasus syabah. Seperti itu ya. Lebih enak. Kal abdir rokiki ialah seperti budak laki-laki. Ar-rokiki yang budak. Ayang kanariku ini enggak ada mimnya ya. Ayang kanariku ayan ialah bagaimanapun kana ada ariku apa perbudakan. Idza utlifah ketika dirusak siapa al abdur raqiq fa innahu maka sesungguhnya apa abdur raqiq yataraddadu ialah bolak-balik dhamanuhu apa mengganti rugi al-abdur raqiq baina aslaini di antara dua asal huma adapun aslaini al-insanul hurru ialah manusia yang merdeka wal mata'u dan harta benda. Contoh dari kiasus syabah ini adalah seperti budak ketika dibunuh misalnya. Ada budak yang dibunuh. Maka domannya ini disamakan dengan apa doman dari budak yang dibunuh ini. Nah, al-abdur raqiq ini memiliki dua asal, yaitu al-insanul hur dan harta benda. Di antara dua asal ini, mana al-abdur raqiq ini yang lebih mirip? Apakah al-abdur raqiq ini lebih mirip kepada al-insanul hur atau lebih mirip kepada al-mata, harta benda? Fahuwa maka adapun al-abdur raqiq min haitsul adamiyatu dari segi status anak Adam atau dari segi status kemanusiaan wa kathirun dan banyak minat takalifi dari beban-beban asyariyati yang bersifat syariat yushbihu ialah menyerupai siapa al-abdur raqiq al-hurra pada manusia merdeka. Wa min haitsu dan dari segi innahu sesungguhnya al-abdur raqiq malun ialah harta yuba'u yang dijual apa al-abdur raqiq wa yushtara dan dibeli apa al-abdur raqiq wa yuqafu dan diwakafkan apa al-abdur raqiq wa tudmanu dan diganti rugi ajza'u apa bagian-bagian al-abdur raqiq bima dengan sesuatu nakoso yang kurang apa ma min qimatihi dari nilainya al-abdur raqiq wa yurasu dan diwariskan apa wa yurasu dan diwariskan siapa ya siapa ini bukan apa kalau apa itu merujuk kepada benda kalau siapa itu merujuk kepada manusia
Kita ulang. Wa min haitsu innahu malun, dan dari segi innahu sesungguhnya siapa al-abdur raqiq malun ialah harta, yuba'u yang dijual apa al-abdur raqiq wa yushtara, yuba'u yang dijual siapa ar-raqiq wa yushtara dan dibeli siapa al-abdur raqiq wa yuqafu dan diwakafkan siapa al-abdur raqiq wa tutmanu ajza'uhu dan diganti rugi ajza'uhu apa bagian-bagian al-abdur raqiq bima dengan sesuatu naqasa yang kurang apa ma min qimatihi dari nilainya al-abdur raqiq wa yurithu dan wa yurathu dan diwariskan siapa al-abdur raqiq yushbihu. Nah ini ya. Yushbihu menyerupai siapa al-abdur raqiq al-mata'ah kepada harta benda. Fa'idha taraddadan nadhru, maka ketika bolak-balik an-nadhru apa melihat, fi'ilhaqihi di dalam menyamakan al-abdur raqiq bi ahadil aslaini dengan salah satu dua asal, ulhiqa maka disamakan siapa al-abdur raqiq bi aktsarihima dengan paling banyaknya aslaini, syabahan apanya keserupaan, wahwa dan adapun aksaruhuma syabahan huna di sini al-mata'u ialah harta benda. Jadi al-abdur raqiq ini memiliki dua asal. Asal yang pertama adalah manusia merdeka, asal yang kedua adalah al-mata. Al-abdur raqiq kalau dilihat dari sisi dia sebagai manusia dan dia memiliki beban-beban syariah juga seperti harus sholat, seperti harus meninggalkan zina, harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka al-abdur raqiq ini lebih menyerupai kepada al-insanul hur. Karena al-insanul hur itu juga manusia dan juga memiliki tanggung jawab melakukan beban-beban syariat berupa melakukan perintah dan menjauhi larangan. Cuman al-abdur raqiq ini kalau dilihat dari sisi dia bisa dijual, bisa dibeli, bisa diwakafkan, bisa diwariskan, maka al-abdur raqiq ini lebih menyerupai kepada harta benda. Nah, di dalam kasus ini atau di dalam contoh ini, maka al-abdur raqiq itu disamakan hukumnya dengan al-mata, dengan harta benda. Kenapa? Karena al-abdur raqiq itu lebih banyak keserupaannya terhadap harta benda dibanding kepada manusia merdeka. Nah, ini adalah contoh dari qiyasus syabah. Di sini yang menjadi asal di dalam qiyasus syabah ini adalah al-insanul hur dan al-mata. Yang menjadi fara adalah al-abdur raqiq. Yang menjadi ilah di sini nanti adalah sebenarnya di dalam qiyasus syabah itu tidak ada ilahnya. Yang menjadi patokan itu adalah aksaruhuma syabahan bil fara. Ini yang menjadi patokan. Nah, biar nanti unsur dari qiyas ini juga terpenuhi di dalam qiyasus syabah, maka yang menjadi ilat di dalam qiyasus syabah ini adalah yang paling banyak kemiripannya dengan asal. Nah, artinya yang lebih banyak kemiripan, keserupaan. Yang keempat adalah al-hukum. Ya, di dalam ini, ya, di dalam contoh ini, maka hukum dari budak yang dibunuh itu, ya, yang dibunuh nanti caranya menebus adalah disamakan dengan al-mata. Ganti ruginya itu sama dengan mengganti rugi al-mata, menghilangkan harta benda. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.